ya suatu kehormatan besar loh. Bang Dira selalu mau diajak ke Manado, dipanggil ke kemarin Maluku, bahkan sampai ke Papua. Dia masih betah di Palu. Artinya kan dia mau lihat teman-teman bagaimana bisa berkembang di Kota Palu. Seharusnya kita berterima kasih sebagai user Fotokopi Center sama Bang Dira Yuris. Terima kasih Bang. Siap. Bro, maksud gue itu kan masalah itu video yang klarifikasi. Saya mau menanyakan langsung, kita kan sebagai pengguna toh, dan yakin tak pasti sudah kita tonton toh. Oke. Toh? Next dulu supaya anu tuh. Iya, nggak apa-apa bro. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nah di video kali ini karena kebetulan saya kedatangan tamu terhormat dan salah satu pengguna, tapi kopi kita joinan. Karena memang kita nggak ada endorse Bang, nggak ada. Oh, ada endorse. Ini murni, ya, tidak ada settingan. Nggak ada settingan, kita murni ya. Bahwa tiba-tiba datang bosku pada saat saya lagi tadi podcast sama kawan satu ya. Nah. Yang kita bakalan saya mau kita bahas di video ini terkait masalah video yang sudah saya publik. Mungkin ada 2 video di situ. Dan saya mau tanya langsung ke Pak Bos Kopi Center Al-Ghifari, pastinya selaku pengguna mesin fotokopi, dan mungkin sudah 3 kali 4 kali ya mungkin saya tangani mesin tadi. 3 kali Bang. Nah, menurut kita mungkin saya minta tanggapan aja bro. Tanggapannya setelah menonton video itu. Ya, saya rasa yang dari segi part 1, part 2 itu memang ya saya rasa itu wajar sih Bang. Terlalu kategori ya tanda kutip, minta maaf ya, kurang ajar sih sebenarnya. Kita harus posisikan di mana kita sebagai temannya Bang Dira Yuris. Jangan karena kita dekat, itu betul. Posisikan si kawan seakan-akan nggak mengenal Dira Yuris. Betul, harus betul. objektif Gitu, ya, supaya enak. Gitu. Ya. Karena kita sebetulnya buat konten ini bukan mau kita cari bagaimana bagus ke depannya, solusi lah ceritanya. Teman-teman, bisnis-bisnis, kerja-kerja gitu, supaya kita berjalan lurus. Betul gitu Bang. Ya. Jangan ada yang neko-neko, bengkok gitu ya. Karena sebetulnya bro, dengan keberadaan saya di sini bukannya sebatas semata-mata nilai orientasinya bisnis uang, tidak ya. Lebih dari itu kita punya cari kawan gitu. Cuma kawan yang sekiranya kita bisa berjalan seiring gitu ya. Nah, itu yang aku maksud. Kalaupun yang isi dalam video-video yang saya upload itu terkait mungkin ada ketersinggungan, saya minta maaf. Saya minta maaf. Cuma kalau nggak digituin nggak sadar Bang. Ya, itu mungkin. Cuma saya berharap begini bro. Oke lah kalau memang itu dianggap. Makanya saya bilang di video itu saya ngomong tergantung teman-teman mempersepsikan saya seperti apa. Betul. Kalau saya dipersepsikan sebagai iblis, mungkin iblis gitu ya. Kalau saya dipersepsikan seperti malaikat, mungkin jadi malaikat. Mungkin ada sisi-sisi benarnya dan ada sisi salahnya mungkin bro ya. Nah, cuma kalau memang ada yang masa hanya persoalan-persoalan, janganlah baper gitu. Betul ya. Ayolah kita lagi sama gitu ya. Ada masalah ayo kita clearkan. Ini kan sebatas konten, itu konten paling tidak bukan hanya sebatas secara personal saya, tidak bro. Yang saya harap ke depannya jangan sampai rekan-rekan saya, teman-teman teknisi yang lain gitu, atau pengguna-pengguna yang lain. Makanya sebetulnya niat saya buat konten itu mengedukasikan ke teman-teman di luar sana, baik itu sebagai pengguna mesin ataupun seperti teman-teman bagian mekaniknya gitu ya. Ya betul Bang. Itu aja bro. Nah bagaimana responnya itu soal kemarin? Ya saya terus terang sih lihat channel kemarin kan kaget nggak gitu? Kaget karena kaget. Nah, selama ini kan ya Anda kan tahu saya bro ya. Bang Dira Yuris ini orangnya asik Bang. Nggak di luar kamera pun dia orangnya ya. Telepon hari ini
hari ini dia datang. Ya itu ya namanya teknisi, kita panggil ya kita harus hargai jasanya kan. Dia yang memperbaiki mesin kita. Coba ketika kita berpikir ada orderan kan, rame nih orderan, tiba-tiba mesin macet. Mau bagaimana bang? Kalau yang sebatas yang sok tahu kan begitu, oh kita bisa ini, padahal ternyata yang salah itu lain kan. Nah itu yang saya sampaikan di sini bro ya, mumpung ada sebagai pengguna, saya itu bro, kalau itu kurangnya saya, ketika teman saya terlalu akrab itu, kalau cerita uang, saya itu paling gak enak. Orangnya betul. paling susah saya nyebut nominal itu. Betul. Cuma harapan saya namanya teman bisa menilai sistem kerja seperti apa, itu aja. Karena sensitif ya kalau soal uang. Betul. Akunya karena kenapa saya nggak menyebut itu, karena saya tidak menghitung kalau teman. Betul. Kalau saya hitung, saya merasa bahwa nilai pertemanan itu hilang, artinya terkikis gitu ya. Betul. Nah itu sehingga saya itu jarang sekali menyebut nominal. Betul. Cuma terkadang juga saya belak-belakan juga sih, sekian. Soalnya bayangan aja. Bayangan. Paling tidak kan ya kita sebagai pemilik dari fotokopi itu kan sadar. Oh ternyata jasanya ini tidak segampang itu kan. Itu tujuannya bang. Saya terus terang kaget. Wah, bagaimana? Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba ada video begitu? Ada video begitu, yang disalahkan siapa? Yang selama ini kita kan enjoy saja. Betul, gitu. Bang. Saya tanpa servisan saya di sini. Saya memang tunggu saya sama Calus bilang kapan dia datang, saya mau bikin podcast gitu. Kita mewakili lah sebagai pengguna gitu. Sebagai pengguna gitu ya. Tapi minta maaf saya tidak menyudutkan teman-teman yang seperti itu, dan mungkin tidak 100% juga kesalahan dari saya, hanya persoalan saya tidak menyebut nominal. Betul. Lagi-lagi alasan saya itu ya karena saya tidak menghitung itu ketika ke teman. Betul. Itu aja sih sebetulnya bro. Saya minta maaf, bukan saya menyudutkan teman-teman, tidak. Karena kurangnya komunikasi, diskomunikasi istilahnya, sehingga terjadi hal semacam itu. Coba cerita dulu bagaimana mamanya, tahu kan? Pas itu nonton juga. Dia lihat. Terus bagaimana? Terkait status lah itu. Kaget. Kaget tuh dikit. Kaget, dia bilang, wah siapa yang minta maaf pakai ini ke sini? Waduh. Saya tidak pernah, bahkan justru rokoknya Mas yang saya ambil, bukan saya yang belikan dia. Ini kan rokoknya Mas ini. Ini contoh, Pak. Dia bilang wah, jangan sampai kau. Saya bilang, enggak mungkin lah, kalau saya kan ya tiap orang kan beda-beda tuh. Saya mungkin walaupun kita tahu berapa jasanya satu kali panggil, pasti saya selalu bertanya berapa ini, karena enggak mungkin ini yang diperbaiki harganya sama dengan unit 1, unit 2. Itu kan beda-beda, Mas. Jadi saya selalu bertanya, berapa ini? Tapi kemarin murni miskomunikasi, Mas. Karena maghrib saya datang ke sini, ternyata Mas yang tidur. Saya baca WA-nya, anggota kaget, dia datang. Enggak gitu, saya panas-panas. Ya, itulah. Anggota kan panikan, saya datang kan santai tuh. Santai. Makanya saya bilang, bro, kalau orang belum tahu karakter saya, ya mungkin akan salah paham. Saya tuh welcome orangnya. Orang kurang ajar saja saya layanin gitu ya. Apalagi malaikat yang datang. Mencabut atau apa sih? Yang penting bukan malaikat maut, bro. Malam Jumat ini, Bang. Nah, terus begitu cerita. Ya, tapi kalau saya lihat sih memang dari penjelasannya, Bang, ya saya sepakat yang namanya teknisi itu kita sangat harga jasanya. Memang kalau kita pandangan user, kita lihat, oh ini kerjanya simpel sekali. Memang kita berpikir begitu, simpel. Ini kertas di sini yang bermasalah, ternyata yang rusak di belakangnya. Memang kalau kita pikir, oh pasti dia ini kebiasaannya mungkin dia bongkar di situ. Tapi dia tidak segampang itu dapat ilmunya pasti kan. Pasti butuh waktu, proses, dan itu proses yang kita bayar ke dia sebagai jasa. Mana teman, mana kita panggil Mas sebagai teknisi kan, begitu seharusnya kan? Iya, seharusnya begitu. Iya. Cuma kan saya itu dari dulu sampai saat ini, siapapun itu, mau orang baru, mau orang lama, saya begini orangnya. Betul.
saya cerita ya sini ya. Pernah saya itu bro, Sulawesi Selatan, saking tidak mauku menyebut itu, nggak usah saja Pak, belikan saja saya rokok. Saking menghargai teman iya. Kalau teman itu, tapi tidak jarang juga saya jumpai teman-teman itu. Saya baru cuma sentuh begitu-begitu doang di Sulawesi ya bro. Maaf saja, saya nggak perlu nyebut nama. Saya rasa kalau kawan ini nonton yang di sana, saya rasa wah itu melebihi dari teman kayak saudara gitu. Betul. Nah justru orang-orang begitu saya paling takut bro. Iya. Jangankan mau pikiran mau nipu mau ada. Betul. Iya. Karena itu paling saya takut saya begitu. Kepercayaan kan lebih mahal daripada segalanya. Mahal, bro. Betul. Makanya ketika dari beberapa pengalaman pengguna sebelum saya masuk itu, saya itu paling kecewa ketika disamakan dengan pengalaman-pengalaman yang sudah jalan. Iya. Betul. Itu sudah satu kali saya datang itu. Iya, saya itu orangnya begitu. Gitu. Iya, karena saya selalu bilang, haram kan, uang haram masuk di perut. Itu selalu saya bilang, betul. Apalagi mau ambil haknya orang. Betul. Nah, terus ya video kedua. Video kedua ya klarifikasinya ya betul-betul jelas. Artinya jelas dalam arti ini masalah yang kemarin kan ya itu memang terus terang kurang ajar, memang kurang ajar. Untung orangnya saya tidak tahu siapa kan begitu. Coba saya tahu, saya pasti cari itu orang. Saya bilang, kita kan teman. Pakai jasanya Bang Dira Yurs ini ya suatu kehormatan besar loh. Bang Dira selalu mau diajak ke Manado, dipanggil ke kemarin Maluku, bahkan sampai ke Papua. Dia masih betah di Palu. Artinya kan dia mau lihat teman-teman bagaimana bisa berkembang di Kota Palu. Seharusnya kita berterima kasih sebagai user fotokopi center sama Bang Dira Yuris. Terima kasih Bang. Siap. Sudah ada di Kota Palu, meskipun teman-teman mengecewakan. Mungkin setelah melihat video ini dia lebih menghargai jasanya Bang Dira Yuris. Nah, kebetulan sama beliaunya ini bos apa tadi? Pemula. Hari ini ya sebagai pemula juga. Perintis. Ini sama-sama kita dari Sulawesi Selatan, Pak. Ya ketemunya di sini. Nah, ini bukan settingan juga ketemunya di sini, dan beliaunya juga pun beli mesin itu kondisi apa adanya itu beli online kah kemarin itu bro? Online Bang, 100%. Dan sama sekali belum mengenal namanya mesin ya. Bahkan tombol power nggak tahu di mana hidupin. Berkat channelnya Bang Dira kan kita mulai mengenal apa yang namanya unit 1, paper jamnya, masalah hasil itu kan lumayan loh. Tidak semua teknisi di Sulawesi bahkan di Indonesia yang mau membagi ilmu secara gratis. Cuma tekan like and subscribe kalian sudah dapat. Nah, terus kembali lagi terkait masalah kalau kira-kira dari sisi negatif yang bisa kita simak atau kita bisa tanggapi bro, dari sisi konten itu kemarin. Harus objektif loh bro. Objektif ya. Saya mungkin begini mau istilahnya saya nggak mengharap harus bagus, tidak betul, harus objektif lah. Objektif Bang. Iya. Kita seakan-akan seperti orang nggak kenal saya gitu. Iya. Mungkin begini Bang, kan mungkin kata-kata aku bagaimana gitu. Kalau dari segi kata-kata ya mungkin lantaran emosi ya Bang. Namanya manusia kan emosi. Makanya, ya. Ada. Naik tanduk kemarin karena sakit gigi juga. Wajar. Wajar. Tapi ya mungkin yang namanya yang kemarin yang tersinggung, mudah-mudahan lihat video ya mungkin sadar dan mungkin ya kalau lupa. Kalau mau baik ayolah mari. Betul. Jangan ya begitu dia lewat tidak menyapa itu kan namanya sudah lain kan begitu. Kalau kan begini bro toh, itu terkadang kalau kita kembali ke terkadang manusia itu bro kalau nggak dibenturkan dengan persoalan tidak sadar. Betul. Jangan selalu dibenturkan dengan sesuatu yang baik. Sepakat. Harus dibenturkan dengan sesuatu yang mungkin menurutnya tidak baik tapi akan menjadi baik gitu. Betul. Nah, yang ayolah kita kemari lagi. Kita ngopi bareng seperti biasa gitu. Betul. Nah, berarti jangan kita melihat mungkin saya karena emosi apa gitu terhadap respon itu. Apakah kata-kata saya itu di situ pastinya kurang baik lah dari kita lah begitu. Kalau ya terus terang saya sendiri kaget loh. Dengan bahasa ya bisa dibilang kurang formal kan kemarin ada. Ya untung dia tidak bilang kata-kata binatang seperti Tapi ya kalau tidak ada itu kata-kata mungkin mereka tidak sadar.
begitu. Tapi ya namanya itu ya manusia kan emosinya kan Kalau beda-beda. seumpama itu yang mengena di kita seumpama sebagai objek yang saya dituju oleh video itu, pesannya bro, bagaimana itu? Ya, Kalau otomatis kita pribadi gitu. Otomatis ya pertama ya namanya manusia mungkin tidak luput dari kesalahan Iya, juga. betul. Mungkin saya sepakat dengan komennya siapa itu, dia bilang mungkin lebih bagusnya langsung dinotakan kan. Kadang saya juga pertama kali waktu pertama servis Mas Dira Yuris, servis malam saya terlambat bayar karena kita sebagai apa namanya pemilik kan kadang kaget tiba-tiba minta uang 250 sama Maitua, dipikir macam-macam padahal itu kan jasa servis yang notabene ya minta maaf dia harus lihat dari nota. Ya, itu kan ya saya antar sendiri istri ke sini, tanya Mas, saya bilang sama Mas minta maaf karena kemarin saya sebelumnya kan di sini kalau panggil teknisi itu pakai nota kan, saya terus terang nih Mas, Iya. pakai nota jadi ketahuan, oh dia perbaiki sekian notanya. Bahkan sampai saya bilang kan kemarin, wah ini nota sebagai kita kan tahu penggunaan nota itu dalam 1 bulan berapa, sampai kemarin saya bilang sampai 1,5 sampai 2 jutaan kan. Nah itu pentingnya nota. Iya. Ya, jadi mungkin Bang Dira ke depan mungkin kalau Ya, kan boleh, lebih boleh. bagusnya pakai nota. Iya. Artinya biar teman-teman sadar, Iya. kalaupun ada yang keliru ya mungkin tinggal ditambahkan sama teman-teman. Kalau saya saran itu sih, Iya, Bang. kalau dulu itu kita memang dari dulu sejak saya keluar dari perusahaan itu, sejak resign itu kita tetap menggunakan nota. Iya. Nah, berjalannya waktu dari beberapa tempat yang kita sudah seperti teman begitu, Iya. kita sudah nggak pakai nota. Iya. Akhirnya sampai ke bawah lah ke sini. Iya. Makanya saya nggak bisa profesional gitu. Betul. Saya nggak profesional itu sudah pasti ya. Iya. Kemarin karena persoalan itu memang jarang pakai nota kecuali mesin saja bro, itu jarang saya pakai nota kan. Iya, betul. Iya. Itu sejak sudah berapa tahun yang lalu, Iya. mungkin sudah ada 7 Iya. tahun saya itu nggak jarang Iya, sekali pakai karena kan nota. artinya teman-teman di Palu kan mungkin kebiasaan begitu Mas. Jadi mungkin dia mungkin tidak dibayar lantaran itu salah satunya. Mungkin kelirunya di situ. Tapi Bagus juga itu. ya minta maaf ya sebelumnya ya mungkin waktu pagi itu kita ketemu kan tidak usah sebut tempat. Tapi memang ownernya itu sempat ngomong sama saya berapa untuk kita panggilkan Bang Dira Yuris. Jadi saya ngomong, saya tidak bisa taksir kan. Saya tidak tahu kerusakan apa yang diperbaiki, berapa yang diganti kan. Saya tidak tahu. Jadi saya bilang, kalau itu saya tidak tahu. Kalau saya terus terang panggil teknisi ya, saya ngomong sama dia berapa. Karena tidak mungkin kita ratakan, oh hari ini dia datang 200, besok datang 200. Padahal kerjanya kan beda. Itu saya selalu tekankan, Mas hari ini berapa, hari ini berapa. Itu kan artinya kita tahu kerjanya apa, yang diganti apa, supaya kan jelas kan begitu. Nah di sini saya itu terima kasih banyak juga buat atas masukannya. Tapi dari beberapa komentar juga dari teman-teman, ada rekan-rekan dari Bali, dari mana itu ada servis memang ada yang 200 tapi tetap dikenakan macam transport. Itu macam-macam Oh, ya. iya, Setiap benar, beda benar, orang kan benar. beda Lokasi iya. ini dengan Iya, tempat. beda teknisi juga pun beda budgetnya lah, Betul, jasanya betul, lah betul, ya. betul. Ada yang catat juga jasa Betul, servis betul. sama biaya transport gitu Iya, ya. betul. Bahkan apalagi kalau jarak tempuhnya memang jauh itu pasti ada uang transport. Betul. Itu dari dulu memang begitu bro. Nah, kalaupun nanti katakanlah saya servis itu dari teman-teman, informasi yang saya dapatkan itu kalau bongkar bagian belakang itu di up lagi karena resiko. Betul. Resiko Sepakat. entah tiba-tiba kenapa kesalahan teknisi kah ya, bagian belakang apalagi bongkar bagian drum Iya. itu di up. Iya. Kalau di Jakarta dari 6 tahun yang lalu itu bongkar drum itu sudah 250 bro. Karena risiko itu lagi Betul, kan, betul, risiko betul. itu agak maunya kita servis nggak ada masalah. Betul. Ya, supaya cepat urusan Betul, selesai. betul. Nah, mungkin kedepannya seperti itu bro. Betul. Udah 1 kali manggil. Jasa servis mesin yang sampai saat ini kalau saya pelajari itu teknisi mesin lah yang sampai saat ini belum naik-naik. Betul. Ya. Itu BBM yang naik loh, teman-teman bro. harus Rokok perhatikan. Betul. Ya, tapi nggak naik-naik bro, kita servis tetap sama. Saya mau orang baru, mau orang lama sama. Kalau lakukan begitu. Seharusnya kita sebagai ini kan tahu Mas, biayanya ini di luar ini seharusnya. Itu sebenarnya ya beda kan.
Tapi jangan cuma ini. Tutup sponsor. Nah, dan lagi pula saya selalu begini, sebagai bentuk bedanya saya sama rekan-rekan mekanik yang lain, saya selalu kasihkan bonus-bonus dalam artian saya jelaskan Betul, bahwa masalah itu cuma larinya ke sini ke sini. Iya. Itu yang tidak ada di teknisi lain, terus terang Bang. Sebelum pengguna itu bertanya, saya sudah jelaskan. Ini jangan pernah, seumpama yang dikhawatirkan jangan sampai diponis ada kerusakan ini di bagian itu. Tidak. Makanya itu saya jelaskan. Itu bonus saya rasa. Betul. Ya. Ini kalau masalahnya seperti ini, coba cek bagian ini mana ada. Betul Bang. Ya, karena itu sebetulnya ilmu. Nah, kenapa saya sejauh itu tidak menyebut nama? Saya rasa orang yang namanya orang berilmu itu bagaimana pasti pandailah menghargai namanya ilmu. Jangan sayanya. Betul. Jangan sayanya gitu. Saya ini perantara saja untuk menyampaikan pengalaman itu. Nah, itu yang saya maksud. Bro. Ya, betul. Bukan sayanya secara personal. Betul. Dari awalnya tidak tahu menjadi bisa, lama-lama berkembang. Nah, itu. Besok ada orang baru masuk, mekanik baru masuk kan sudah tahu. Betul. Nah, itu yang aku maksud saya. Jadi paling tidak bukan sebatas saya memperbaiki, tidak. Saya langsung menjelaskan sama pengguna poin-poinnya. Bahkan saya ajarin cara mengajari langsung bagaimana cara menaikkan kertas, tinta supaya lebih blok masuk program ini. Itu kan bonus sebetulnya. Kalau melibat itu lebih mahal sebetulnya daripada saya kerja mekaniknya. Bro. Betul. Dan itu yang saya rasakan sekarang Bang. Iya kan? Terus terang. Nah, itu yang aku maksud saya. Betul. Nah, terus menurut mamanya apa? Ya, itu yang dia bilang kemarin. Wah, kenapa ada, bahkan bertanya sampai sejauh ini, siapa yang kemarin? Saya terus terang tidak tahu. Saya tiap hari, tiap malam sama Mas, tapi saya tidak tahu. Terus terang tidak tahu siapa yang dia maksud kan begitu. Jadi saya cek-cek di video-video sebelum, ternyata ada komennya di situ. Tapi netizen tidak peka. Tapi saya dapat jawabannya di situ. Cak Lung yang bilang. Dia ngomong Cak Lung, aduh, kaget. Saya bilang, saya bilang kayaknya miskomunikasi karena waktu pagi saya ketemu sama itu orang, dia bilang berapa, jadi saya kembalikan lagi apa yang diperbaiki. Kalau untuk masalah itu kan saya tidak tahu tuh, kembalikan lagi ke orangnya, tanya baik-baik berapa, karena tidak mungkin lah Mas datang cuma 250 tapi tahu-taunya dia jaga sampai pagi kan, itu kan beda Mas, itu kan beda toh. Kalau cuma ini kan ya rugi ya. Makanya waktu saya di Makassar itu bro, waktu begitu masuk orderannya kawan itu 80 juta, saya itu jaga satu malam itu 1 juta. Tapi dua malam di saya saat itu 4 hari selesai 80 juta anggaran. Saya cuma dapat 2 juta. Wah, itu sebenarnya masih kurang. Iya. Sebenarnya masih kurang Mas. Saya terus sekarang masih kurang. Kalau dari segi saya sih. Cuma berapa persen Bang? Aman, alhamdulillah. Sampai selesai anggaran itu. Artinya kan kita lihat kerendahan hati. Makanya saya bilang berapa sih nominal nilai uang itu? Ketimbang perkawanan kita, kebersamaan kita, saya kawal sampai tuntas. Betul. Makanya sampai saat ini masih terbangun komunikasi dengan rekan-rekan di Makassar. Harus Bang. Kalau saya mau cuek bro, bukan saya yang diuntungkan kalau dapat orderan banyak, nggak dibagi bahkan lupa. Orang pertama kali dilupa ketika untung banyak itu teknisi. Tapi orang yang pertama diingat pada saat terobol mesin. Teknisi. Pasti itu bro. Otomatis. Malah ada lagi nih, kita cerita aja lah. Saya pernah paling kurang ajar kawan itu di Sulawesi Selatan. Saya lagi di jalan, nggak tahu entah dari Dayak itu perjalanan. Saya sudah lewati itu kampus 45. Saya berhenti. Apa ini bunyi terus HP? Sudah mau masuk di jalan flyover. Di telepon. Halo bro. Tumben saya. Nah bilang, tembus orderanku ini 10 juta ini 1 hari. Aku bilang, kukira ada masalah apa mi deh? Bilang, kirim juga, aku bilang kalau tembus. Maka lagi. Nah, pemiliknya gara-gara tembus orderan 10 juta. Kukira Tommy apa? Saya bilang. Nah itu masih terbangun kita komunikasi. Saya itu nggak ada istilah hitung-hitung ke teman-teman, apalagi si Bos Aron, saya sebut Bos Aron itu salut sama orang itu, pada rezekinya lah. Amin. Mudah-mudahan nular ya Bang. Amin. Iya, sangat betul-betul. Nggak bisa lah dia. Pokoknya orangnya best, gokil. Mantap.
Jadi mungkin itu video pertama saya buat, dan mungkin akan berlanjut ketika bukan cuma masalah-masalah begitu nanti bakalan saya Betul. justru masalah-masalah apa yang dialami oleh konsumen. Ya, oleh rekan-rekan para mekanik gitu. Itu bakalan saya up juga gitu, supaya apa? Saya mengedukasikan bahwa tidak semua mekanik, tidak semua seorang teknisi itu sistem kerjanya lari-lari miring gitu. Betul, ya. Betul. Nah itu yang perlu dipahami, karena memang kesannya di luar sana itu teknisi itu jelek. Betul bang. Karena ada beberapa oknum yang memang sudah terbiasa seperti itu. Iya, yang jelas kalau bukan saya tangani ya hati-hati saja. Ini dari saya mau kasih bicara langsung sama yang korban. Banyak kalau sebagai bukti ya ada. Nggak perlu orang lain, saya juga sudah rasakan. Aduh. Jadi itu saja. Jadi bagaimana amannya? Enggak maksudnya parah nggak saya isi video itu kalau begitu pembahasannya? Parah nggak? Sebenarnya wajar sih bang. Saya bilang wajar karena ya enggak mungkin kan abang datang perbaiki 2 sampai 3 unit begitu, tambah lagi plus sampai pagi jagain. Kata-kata yang kemarin kurang, bahkan kurang. Belum ada S-nya, D-nya. Enggak gondong. Sama. Untung cuma 1. Rokok. Tapi mesin aman kan? Aman terus bang. Dulu saya terus terang bang, servis 1 minggu itu sampai 2 kali datang. Tapi semenjak ditangani sama abang, 1 bulan 1 kali. Mungkin itu pun mesinnya juga parah sih. Tapi lihat loh, aman kan sejauh ini. Kayak di Mamboro kemarin belum saya papai, lebih 2 rim aman. Aduh. Padahal ngejam seharian. Saya juga heran. Saya cuma buka ini, nggak ada sentuh-sentuh yang lain. Ya, mungkin saya hari Minggu ke Mamboro bongkar unit 1 full supaya normal lah. Karena mesin itu dari unit 1 sebetulnya kalau sudah normal semua aman. Bro, aman bro. Sebentar bang. Jadi makanya saya terkadang sebetulnya itu bro, ada sisi menyesal buat itu konten. Tapi di sisi lain juga paling tidak sebagai pelajaran untuk saya. Makanya saya ingin masukan dari rekan-rekan, komentar itu bakalan saya akan saring. Yang baiknya saya ambil, ya. Tidak langsung saya 100% ambil semua, tidak. Betul. Ya, saya filter dulu gitu ya. Makanya saya bilang ke teman-teman terima kasih banyak atas masukan-masukan, komentar-komentarnya gitu ya. Karena ini bukan cuma untuk saya. Ya, tentunya seluruh Indonesia. Gitu ya, teman-teman gitu. Banyak yang merasa terbantu ketika dijelaskan bahwasanya bukan soal ini, ilmunya itu loh, tidak segampang ya, itu. Soal sudut pandangnya pengguna dengan teknisi itu kita memang kadang menganggap sepele masalah pekerjaan, tapi memang luar biasa untuk mendapatkan itu ilmunya. Ya, luar biasa memang mas. Tapi masih ada lagi 1 konten saya belum publik. Itu parah juga itu. Kayak masalah apa gitu. Iya, tonton saja. Rokok santai. Nggak tahu kameramen ini berapa menit sudah kameramen? Ada. Kameramen lari. Iya, edit. Ada. Sudah masuk 1 tahun sudah? Nanti 1 September bang. Nggak lama lagi. Jadi itu sebetulnya dari kemarin saya tanya tuh, mudah-mudahan datang. Saya mau tanya tanggapan kita terhadap itu. Jadi memang saya sebetulnya malu kak juga bilang begitu artinya. Tapi di sisi lain mungkin bisa jadi pelajaran gitu untuk saya. Betul. Nah mungkin ke depan makanya selalu bahasakan di video itu. Mungkin biaya servis itu 250, itu mungkin servis ringan di luar spare part. Betul. Nah menurut teman-teman itu ada yang komen, kebiasaan juga itu memang rata-rata untuk spare part itu memang harus dari teknisi. Ya harus bang. Kalau saya sepakat harus. Ya, karena begini bang. Dapat dari mana? Bukan masalah begitunya bang. Jangan sampai yang dia beli barang KW rusak 2 bulan, teknisi yang disalahin. Iya kan? Iya. Banyak terjadi begitu kan? Itu ada nanti di video yang belum betul. Gitu. Masalah itu juga pun saya bahas. Iya harus bang. Artinya kan ketika barang dari teknisi dia jamin kualitasnya, otomatis ada
jaminan. Ya. Itu yang seharusnya kan ada. Makanya saya selalu bilang kalau rusak saya ganti. Kalau Iya, alat itu justru itu yang mungkin harus. Saya selalu begitu itu bro, kalau soal itu saya kasih bonus malah banyak spare part di dalam. Betul, sepakat. Jangan bahwasanya saya punya mesin rusak, ketika ada mau diganti saya yang cari. Oh itu jangan seharusnya bang. Sendiri nih. Itu sebentar saya cari kan yang namanya kita kan cari yang lebih murah. Padahal kualitas jelek. Kalau masalah kualitas kan abang yang lebih tahu. Ilmunya kan sama abang. Kalau kita kan sebagai pengguna ya taunya mending yang murah saya beli. Ya, Penting mesin aman. Tapi 1 minggu 2 minggu ya sudah rusak lagi kan. Bongkar lagi. Teknisi lagi disalahin. Bilang oh enggak becus ini. Tahu-taunya kan kesalahan kita sendiri kan. Tapi kalau saya mau jabro justru senang kalau rusak terus mesin kan. Oh, siksa bang. Nanti panggilan di mana-mana kan ribet. Tapi dapat cuan banyak bro. Oh iya sih. Saya pernah juga itu servis sampai berturut-turut, hari ini baik, besok baik, lusanya tidak baik. Itu barang dengan masalah yang sama. Itu saya nggak minta itu bro. Jangan. Bilang jangan. Kalau kecuali masalah lain kita nggak tahu kan mesin. Kecuali mesin dibongkar total. Nah, jadi kita sedikit banyak tahu lah rangkaian-rangkaian mana sudah haus gitu. Betul. Oke, jadi mungkin seperti itu kawan, obrolan kita malam ini ya, ini betul-betul nggak ada settingan. Ya, pastinya memang saya berharap dari kemarin saya ingin bertanya langsung dalam bentuk video, saya akan kemarin dalam bentuk video, minta tanggapan, minta respon, minta masukan, minta komentar gitu ya. Saya welcome, mau komentar pedas itu saya telan, apalagi yang bagus itu. Betul. Bukan cuma saya telan, langsung oke, yang jelas saya minta maaf buat kalian khususnya para pengguna. Mungkin dari awal video saya sampai saat ini video saya mungkin berkesan dari segi penempatan bahasa, kalimat ya, maklumnya aja bang, namanya emosi. Iya, mungkin saya lagi saat itu lagi ya kebetulan juga saya lagi sakit gigi 2 hari sudah bengkak ini bang. Sakit jadi gigi. Ketika mendengar isu-isu yang kurang baik, iya, tidak sejalan dengan mungkin saya akan betul. Makanya saya meledak tumpahkan di video bro. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini. Jadi kalau untuk mulai sekarang per 1 kali panggil 250 bro, di luar kerusakan ya pastinya. Kalau persoalan berat nanti kita sesuaikan lagi. Betul. Kita ceritakan sama pemilik mesin gitu aja. Oke, mudah-mudahan video saya bisa dijadikan edukasi, bisa dijadikan pelajaran pastinya buat teman-teman dan buat saya pribadi juga kawan. Oke, the next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.